Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makan jangan lupa bawa ransel. Kita sukseskan PKS TV Sulawesi Selatan. Sulsel. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment untuk PKS TV Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV PKS Sulsel yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara podcast spesial PKS TV. Di tengah-tengah kita telah hadir legislator mumpuni, insya Allah, Bunda Sri Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di studio PKS TV Sulsel. Terima kasih. Iya. Baik pemirsa PKS TV Sulsel, tema kita hari ini adalah perempuan dan politik. Dan insya Allah Bunda Sri Rahmi lebih sering dipanggil Bunda ya. Beliau track recordnya sebagai seorang legislator sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. 2 periode di Kota Makassar ya Bunda, Masya Allah. Kemudian 2 periode juga di provinsi sekarang ya, Bunda, Masya Allah. Dan insya Allah Bunda akan fighting maju di DPR RI dari Dapil Sulsel 1. Ya, baik. Nah sekarang kita akan memulai perbincangan kita, Bunda. Kira-kira apa yang mendasari Bunda untuk terjun ke politik? Oke. Boleh izin saya sapa dulu pemirsa PKS TV. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa PKS TV di Sulawesi Selatan. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat selama Ramadan ini sehingga maksimal ibadah kita ya Bu Cin ya. Ya luar biasa. Ya. Saya mau menyampaikan terima kasih atas undangannya di podcast PKS TV ini, luar biasa. Dan kalau kita bincang tentang perempuan tadi perempuan politik, ya memang kita harus masuk di ranah itu, ya karena ruang untuk perempuan di dunia politik itu sudah terbuka lebar, tinggal kesiapan kita saja sebagai perempuan untuk memanfaatkan affirmative action itu, memanfaatkan panggung itu, apa kita siap atau tidak. Karena ini eranya sudah terbuka, betul-betul terbuka untuk perempuan. Beda dulu, beda zaman awal reformasi ya. Sebelum reformasi dan awal-awal reformasi itu peran perempuan, pelibatan perempuan di dunia politik itu masih tapi terasa memang perbedaannya Bunda ketika Bunda dulu menjadi Alek di Kota Makassar misalnya dan sekarang menjadi Alek di provinsi, afirmasi terhadap perempuan bagaimana Bunda? Perempuan politik maksud saya. Waktu awal memang kan belum terlalu kuat ya affirmative actionnya belum terlalu kuat. Tapi alhamdulillah saya berada di PKS, salah satu partai yang menurut saya memberikan ruang yang baik, yang banyak, yang luas untuk politisi perempuan, sehingga waktu itu masih sistem tertutup, ya proporsional tertutup, dan alhamdulillah perempuan diberi ruang untuk dapat nomor 1, ya, dan saya menikmati waktu itu, ya saya nomor 1, itu sebagai salah satu bukti bahwa PKS sejak awal sebelum teman-teman ramai menuntut adanya kata wajib di 30% itu PKS sudah melakukannya. Dan alhamdulillah itulah kemudian mengapa saya betah di PKS karena ruang untuk perempuan itu betul-betul perempuan terbuka. Ya, diberi betul-betul diberi ruang. Tidak ada diskriminasi laki-laki perempuan. Yang ada di PKS itu adalah kinerja, prestasi itu yang dilihat. Tidak dilihat dari gender. Dia di gendernya perempuan atau laki-laki. Terus bagaimana dengan di kondisi dewan sendiri? Apakah memang penerimaan terhadap politisi perempuan atau di tengah-tengah masyarakat bagaimana Bunda? Kalau menurut saya sejak awal saya tidak merasakan itu. Tidak merasakan itu karena memang saya tidak membuat tidak membuat barrier bahwa saya ini perempuan harus ada sesuatu yang spesial atau harus ada dispensasi yang spesial untuk saya karena saya perempuan, tidak. Sehingga saya ya biasa saja. Ya.
Cuman kalau menurut saya yang ada keistimewaan. Ya, istimewanya apa? Karena perempuan itu lebih luas, ya, lebih luas ketika turun ke masyarakat, lebih nyaman untuk berkomunikasi lah ya. Apalagi kalau misalnya menerima demo, ya, demonstran dari anak-anak mahasiswa. Itu sepertinya kalau diterima oleh perempuan, itu jauh lebih lembut, jauh lebih bisa terkontrol, ya, tidak menjadi anarkis kalau diterima sama perempuan dibanding sama laki-laki. Saya merasakan betul itu. Ketika saya lanjut ke apa ya? Ya, silakan, ketika Bunda. saya menjadi ketua Komisi B di Kota Makassar waktu itu, lagi rame-ramenya kasus Pasar Pak Baeng-Baeng. Ya, itu teman-teman mahasiswa LSM banyak sekali yang turun sampai kemudian mereka atraktif sekali di depan DPRD kota sampai mengusung keranda mayat. Terus kemudian bakar-bakar mayat di situ, katanya demokrasi sudah hilang, bla 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 begitulah. Nah, sementara teman-teman anggota DPRD, teman-teman komisi yang laki-laki sudah emosi karena teman-teman mahasiswa maki-maki. Nah, keluar semua kata-kata kasar, kata-kata jorok gitu ya, keluar semua dari anak-anak mahasiswa. Sampai kemudian bapak-bapak teman-teman saya itu sudah mau menghadapi mereka dengan emosi juga, sudah keluar terlontar juga ini. Saya bilang tenang nih Pak, nanti saya hadapi mereka. Ya, alhamdulillah dengan persuasif, ya dengan dengan mungkin karena ada sisi keibuan. Ya, keibuan itu, ya perasaan perasaan kasihannya nih anak-anakku. Betul. Terus kemudian mendekati mereka dengan seperti itu, mobil tangki, mobil truk besar itu dipalang melintang di depan DPRD Petarani, macetnya luar biasa. Saya minta mereka turun, korlapnya turun, yang orasi turun. Dan mereka nurut, Bunda? Nurut, mereka nurut. Mari kita bicara baik-baik di dalam ruangan dan tolong ini palangnya ini mobil tolong disingkirkan karena siapa tahu ada ibu-ibu yang sedang mau melahirkan atau sekarat ya yang harus lewatin sini untuk ke rumah sakit. Bagaimana perasaan kalian? Akhirnya turun dan kemudian masuk ke ruangan untuk bicara berdialog dengan baik. Itulah keuntungan menjadi politisi perempuan. Jadi yang saya rasakan itu memang keistimewaan ketika perempuan hadir di kancah politik di parlemen. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Baik, terus kemudian sekarang kadang-kadang orang melihat itu sisi lain ya, peran mungkin di parlemen. Terus bagaimana dengan rumah tangga dan sebagainya, terus membagi waktu, kira-kira seperti bagaimana Bunda mengatur itu? Ya, ini pertanyaan yang selalu muncul. Ya, setiap saya berdialog tentang perempuan dan politik. Pasti ini muncul ya. Membagi waktu. Ya, dan alhamdulillah selama 4 periode ini saya praktis tidak merasakan merasakan hal itu bahwa ada saya tidak mau membenturkan antara keluarga dan kerja-kerja politik saya dan itu bisa dan alhamdulillah sejak anak saya yang keempat dan 5 itu baby ya sudah kampanye ya mereka ikut kampanye di lapangan pada saat itu sampai sekarang mereka sudah sekolah, sudah SMA, sudah SMP, alhamdulillah fine saja. Dan suami juga alhamdulillah 4 periode mendukung penuh ya. Dan saya tidak berani maju kalau tanpa dukungan suami. Kan ridho suami itu lebih utama bagi saya daripada karir-karir politik. Dan saya juga nyampaikan ke suami bahwa kapanpun saya diminta berhenti oleh suami saya akan berhenti karena ridho suami bagi saya itu yang jauh lebih penting dibanding karir politik seperti itu. Iya, karena kan masih ada sebagian besar mungkin perempuan yang mengkhawatirkan ketika mereka terjun di politik ya kan. Ya salah satunya itu gitu ya, bagaimana membagi posisi antara domestik dan publik. Terus kemudian mungkin ya kemampuan Bunda. Nah, dalam hal ini kapasitas perempuan politik menurut Bunda sendiri bagaimana? Kapasitas di mana nih? Kapasitas di parlemen atau kapasitas di rumah tangga? Kapasitas di parlemen tentu saja. Di parlemen. Iya. Ya.
Karena Oke. kadang-kadang masih ada yang menganggap politisi perempuan itu sebagai pemanis lah. Oh iya. Iya, Ya, mungkin seperti karena itu. kita manis Iya, ya. mungkin karena kita manis. Begitu memang. Iya. Iya, seperti betul. itu. Jadi ini juga menjadi diskusi di kalangan teman-teman aktivis perempuan, bahwa teman-teman aktivis perempuan itu sudah membuka ruang, sudah berjuang untuk menghadirkan affirmative action. 30% itu sudah menjadi wajib. Iya, sudah kewajiban. Ya, tapi kemudian PR itu ternyata tidak selesai sampai di situ. Betul, Bunda. Karena kita Iya. mengejar kualitas. Kualitas. Ya, karena dari kemarin tracknya itu memang seperti itu. Partai-partai politik lebih mengejar kepada kuantitas. Iya. Bagaimana capaian-capaian 30% 30% perempuan itu. Karena menjadi punishment bagi parpol jika tidak mampu Iya. mencapai Iya, target 30% caleg ya, BCAD-nya. Tapi di sisi lain masalah kapabilitas sekarang yang kita pertanyakan. Betul, kapasitas, kapabilitas, Iya. ya, isi tas juga. Isi tas juga. Isi tas Iya, juga. iya. Tapi rata-rata perempuan kayaknya isi tasnya. Isi tasnya bagus ya. Iya, iya. Karena pemegang uang suami. Karena pemegang uang suami. Tapi tetap harus dengan ridho suami. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Kalau kita lihat ya memang alhamdulillah khusus untuk Provinsi Sulsel itu 29% ya. 29% capaian perolehan suara kursi untuk perempuan di parlemen. Ya alhamdulillah. Tapi ya sama kita lihat mungkin daerah-daerah juga seperti itu. Iya. Banyak perempuan-perempuan yang masuk ya, yang ya vote getter lah ya, yang memang tokoh masyarakat berhasil untuk meraup suara untuk partainya, untuk dirinya ya. Tapi coba kita lihat track recordnya di media ya, perjuangan agenda-agenda saja yang perjuangannya. diperjuangkan, Nah, itu kan bisa kita lihat dari sekian banyak politisi perempuan di parlemen berapa yang bersuara. Nah itu jadi memang ini jadi PR teman-teman aktivis perempuan, bagaimana meningkatkan kapasitas teman-teman perempuan yang sudah masuk di dalam parlemen ya. Jadi oke lah memang awalnya masuk dulu saja lah. Begitu. Masuk dulu saja. Terus. Ya, jadi nanti teman-teman LSM perempuan itu berusaha upgrade ya kapasitas dari teman-teman politisi perempuan ini. Tapi kita di PKS ya, karena kita punya stok kader yang banyak ya alhamdulillah, dan kader-kader ini kita bina jauh-jauh hari sebelumnya sehingga kesiapan kita sepertinya jauh lebih siap ya, karena kita punya stok SDM perempuan yang banyak dan baik-baik ya. Alhamdulillah. Bisa diandalkan lah SDM-nya. Bisa diandalkan. Dan paling bisa tidak semangatnya gitu, semangatnya bisa untuk bertarung. mungkin nanti setara mungkin ya. Artinya bisa lebih powerful mungkin ketika mereka di parlemen. Perempuan-perempuan PKS, politisi perempuan, mudah-mudahan bisa ya. Harusnya seperti itu. Harusnya Karena bisa begitu. kita memang punya agenda, punya misi ketika kita mau masuk parlemen memang kita sudah punya misi. Kita dibekali misi untuk melakukan perbaikan agenda-agenda perbaikan di pemerintahan. Ya, beda mereka dengan orang yang tidak punya misi, akan sangat berbeda, jauh berbeda kualitas tampilan mereka ketika di parlemen dengan orang yang punya misi dengan yang tidak punya misi. Jadi kata kuncinya ini harus punya misi. Harus punya perempuan misi. Ya masuk parlemen harus menjadi misi. politisi harus punya misi. Nggak bisa tidak. Betul. Dan misi PKS mungkin Bunda? Ya kita harus melakukan perbaikan. Ya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kita harus melakukan perbaikan dimanapun kita berada. Iya. Ya, di parlemen kita punya panggung, kita punya ruang untuk melakukan banyak perbaikan, memperbaiki regulasi, memperbaiki sistem dan seterusnya. Betul. Termasuk memperbaiki masyarakat ya. Ketika kita turun ke masyarakat melakukan edukasi politik, itu harus. Ya, itu harus menjadi identitas kader PKS. Jangan pernah meninggalkan identitas itu dan jangan pernah latah ikut-ikutan dengan politisi lain yang pragmatis. Itu betul. Itu jadi, jangan edukasi politik. Jangan mengeksploitasi. Jangan eksploitasi suara rakyat. Gitu. Iya. Jadi nasihat terakhir ini. Nasihat untuk para perempuan-perempuan supaya semangat. Maju Ki. Ya, ini kan PKS kan terbuka nih. Terbuka untuk umum, untuk semua lah ya, kader semuanya. Semuanya membuka diri untuk perempuan-perempuan yang menggabung PKS. Mari Ki. Kalau memang kita fighter, sini Ki.
Dan kita garansi ya bahwa di PKS itu betul-betul yang dilihat adalah kinerja, prestasi seperti itu. Ya, dan tidak ada darling-darling ya. darling. Ya. Ada darling di rumah. Iya, kecuali suami itu Ya, di darling. rumah ada darling. Dan kalau mau gabung ke partai harus memastikan pertama kalau mau jadi caleg ya harus menjadi kader partai dulu ya. Untuk menjadi kader partai harus cari tahu dulu partai politik mana yang kondusif, yang baik, yang tidak banyak daftar koruptornya. Terus kemudian yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Kita bisa lihat di berita-berita biar bisa langsung lihat live kondisi DPR RI, rapat-rapatnya. Nah, siapa tuh yang vokal, partai-partai apa yang vokal memperjuangkan rakyat itu di situ. Terus kemudian yang ketiga, kita cari partai yang memberikan ruang untuk perempuan, ya, seperti itu. Memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan dan tidak ada diskriminasi di situ. Karena ada beberapa partai memang juga yang tidak bisa kita pungkiri memang ada diskriminasi ya perempuan. Dan kemudian yang paling penting juga itu adalah kita tahu visi partai yang kita tempat kita untuk masuk menjadi kendaraan politik kita harus jelas. Dan yang ini juga penting Bu Cincu, partai tersebut harus by system. Ya, bukan figuritas. Bukan figuritas. Sistem. Karena itu menjadi jaminan bagi kita bahwa ada sistem yang kita jalankan bersama-sama, bukan like and dislike. Dan akan continue kalau dengan sistem. Ya, beda dengan figuritas. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Masya Allah. Maju ke Ibu Cincu. Ini kesempatan emas ini, betul. Ya, kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kita ini adalah perempuan yang fight. Ya, kita sudah lama dibina di PKS. Saatnya kita keluar untuk bertarung di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Fighting. Ya, baik. Terima kasih Bunda kehadirannya di studio PKS TV Sulsel pada hari ini. Ya, teman-teman PKS TV Sulsel yang berbahagia dan para perempuan ya di seluruh penjuru Indonesia yang mungkin melihat tayangan ini, ayo sama-sama kita fighting. Kita berjuang ya dengan visi kita, dengan misi kita untuk memperbaiki masyarakat melalui PKS. Demikian. Amin. Ya, amin. Satu lagi Ibu Cincu, dalam pertarungan itu pasti ada namanya kalah dan menang. Ya, kita harus siap untuk itu. Betul. Ya, satu yang saya ingatkan, kalau pahlawan matinya cuma satu kali. Kalau politisi matinya berkali-kali. Ya. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah takut kalah sebagai politisi. Enggak, harus berani menang. Oh, harus berani menang. Harus berani menang. Oh, baik. Harus berani. Ya. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya rugi kalau enggak nonton tayangan ini gitu ya, luar biasa. Ya, hari ini kita bersama dengan sosok yang sangat inspiratif, perempuan politisi ya, legislator handal. Ya, insya Allah kita doakan mudah-mudahan Bunda benar-benar ya bisa maju ke DPR RI dan semakin memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan negara. Amin. Doa untuk Bu Cici juga. Amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.